Sip. Bu, udah beres? Sudah, Jangan lama-lama ya, Bu. boleh. Kalau bisa salam pertama, salam tutup, dah pulang aja, Bu. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati calon anggota LPSK atas nama Saudari Sri Nur Herwati, SH. Jadi langsung aja, Bu. Waktunya paling lama 60 menit. Ibu presentasi paling lama 5 menit. Cepat sekali. Gak usah lama-lama, Bu. Baik. Kita udah dapat data dari Ibu. Jadi mempersingkat waktu, silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan sidang dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 3. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan makalah saya mengenai tugas dan wewenang LPSK dalam pengelolaan rumah aman atau safe house berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban beserta hambatan yang dihadapinya. Nah, oke, slide selanjutnya. Saya di dalam menyusun makalah ini menggunakan alur pikir. Yang pertama adalah situasi dan kondisi pengelolaan rumah aman yang saat ini tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan Pancasila, juga mengacu pada RPJPN 2005 sampai 2025 dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan terbitnya Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2023 menggantikan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2011. Nah, di dalam pengelolaan rumah aman tentunya ini mendapat dukungan dari masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap saksi dan korban dan juga untuk memacu tujuan pembangunan hukum di mana keadilan dan juga terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat bisa dilewati. Kemudian bab pendahuluan tentunya bagaimana pentingnya perlindungan saksi korban dan permasalahan bagaimana LPSK menjalankan wewenang mengelola rumah aman dan juga tantangan apa saja yang akan dihadapi dan langkah untuk memperbaiki tantangan. Di tataran analisis tentunya saya menggunakan Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2023 apa yang sudah dilakukan oleh LPSK. Kemudian tantangan terberat dan langkah untuk memperbaiki yang tentu saja dengan didukung oleh lingkungan strategis, peran serta masyarakat. Kemudian LPSK sudah memiliki program sahabat saksi korban dan juga mandat undang-undang lain yang memandatkan kepada kementerian lembaga dan juga peran serta masyarakat, sehingga pada akhirnya kita menginginkan adanya rumah aman yang berbasis masyarakat terpadu dan sehingga menghasilkan rumah aman LPSK yang efektif dan memulihkan. Nah, dalam kondisi yang saat ini bagaimana pengaduan yang terus meningkat dan sumber daya manusia yang terbatas dan juga anggaran meningkat. Oke, lanjut 2 slide. Nah, kewenangan LPSK ini tentunya tidak lepas dari pasal 5 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan juga pasal 12A huruf F, LPSK berwenang untuk mengelola rumah aman. Lanjut. Nah, di dalam pengelolaan rumah aman inilah kita lihat bahwa sangat pentingnya perlindungan tersebut di dalam melahirkan produk-produk hukum yang melindungi saksi dan korban. Dan tentunya ini perlu dikelola bersama berdasarkan situasi-situasi khusus yang tentunya sangat diharapkan, di mana di dalam maksud pengelolaannya adalah setidaknya menghasilkan produk hukum yang berkeadilan terutama untuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Oke, lanjut. Pengelolaan rumah aman saat ini kita lihat ada di sebuah tempat dan itu fungsinya sebagai tempat kediaman sementara, tempat kediaman baru, tempat perlindungan darurat, dan juga tempat penanganan sementara bagi saksi dan korban. Nah, dari pengalaman yang ada kita lihat sangat memenuhi syarat, tetapi ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh saksi dan korban yang merasa sangat kaget dengan syarat dan kriteria di dalam rumah aman dan merasa terputus akses sosialisasi dan juga keterbatasan aktivitas sehari-hari.
apalagi untuk kondisi korban kekerasan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan lainnya, memiliki trauma yang khas, yang tidak terduga, sehingga membutuhkan penanganan khusus. Nah, kondisi khusus inilah yang saya kira penting untuk diperhatikan sebagai hambatan, karena paling tidak seandainya ibu itu membawa anak-anak, maka harus ada kebutuhan yang selama ini sudah dialami mereka, yaitu bantuan pengasuhan. Nah, tantangannya adalah LPSK sudah memiliki pengaduan dan respon yang luar biasa, terdapat mekanisme kedaruratan, kewenangan menjangkau saksi pelaku dari sejak lahir sampai hari ini, karena saya juga mengawal bagaimana LPSK ini dalam melindungi korban, kemudian juga sudah memiliki sahabat saksi korban. Namun pelindungan saksi korban masih kurang pelibatan masyarakat, padahal masyarakat paling dekat dan sangat berpotensi untuk memberikan perlindungan awal, karena korban harus menunggu keputusan LPSK, maka masyarakat bisa dioptimalkan di dalam memberikan perlindungan saksi korban. LPSK juga sudah menyiapkan sumber daya manusia, namun sayang mekanisme khusus yang lebih mendalam terkait kebutuhan kelompok rentan ini untuk memudahkan akses keadilan belum disiapkan. Sudah ada ketentuannya untuk memperhatikan responsif gender, disabilitas, anak, dan lansia, tetapi di dalam mekanismenya untuk menemukan persoalan perempuan dan anak ini yang belum terejawancahkan. Kemudian yang terakhir adalah soal koordinasi dan pelibatan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan belum menjadi sistem yang wajib di dalam penegakan hukum, karena menunggu permohonan dan bukan sebagai satu kesatuan sistem rujukan keterpaduan. Untuk itu terobosan ke depan yang diharapkan adalah perlindungan saksi korban yang cepat dan akurat, yang mencegah kriminalisasi terhadap saksi dan korban, meminimalisir praktek penyelesaian di luar peradilan, praktek mediasi yang masih berkembang di dalam masyarakat, mencegah praktek cabut lapor. Jadi kalau untuk kasus kekerasan kita sangat mengenal cabut lapor, kemudian menghentikan impunitas kepada pelaku, dan tentunya proses yang memulihkan bagi saksi dan korban. Nah, yang kedua adalah mengefektifkan pemangku mandat perlindungan. Selain LPSK ada kepolisian, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Perdagangan Orang, melalui perlindungan sementara dan penindakan pelaku bila melanggar perlindungan saksi dan korban, yang hingga saat ini belum ada praktek satupun yang dilakukan. Kemudian peran serta masyarakat di dalam melindungi korban dan mencegah kekerasan, ini sangat dimandatkan di dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang TPKS. Pengalaman ini, pemangku kepentingan ini akan menjadi salah satu terobosan bagaimana pelindungan saksi dan korban itu bisa mendalam. Jadi prinsip melindungi segenap bangsa dan tumpah darah bisa terwujud karena pengalaman kelompok perempuan dipertimbangkan di dalam terobosan ke depan. Kemudian rumah aman yang terpadu dan memulihkan tentunya mengoptimalkan peran serta masyarakat, di mana organisasi kemasyarakatan yang peduli pada saksi dan korban juga harus dilibatkan. Kemudian keterpaduan antara peran serta masyarakat dan juga kementerian lembaga menjadi salah satu contoh. Terakhir kita punya contoh kasus bagaimana peran serta masyarakat di dalam memberikan perlindungan saksi korban. Pada akhirnya jaksa bisa menuntut dengan optimal karena keterangan dari saksi dan korban tersebut. Kemudian di dalam kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan, LPSK telah memiliki program sahabat saksi dan korban sebagai basis potensi pengelolaan rumah aman dalam sistem perlindungan. Penegakan hukum membutuhkan peran saksi dan korban yang bebas dari ancaman untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga membutuhkan keterpaduan perlindungan saksi dan korban. Rumah aman memberikan rasa aman dan terpulihkan dari lingkaran kekerasan dan dapat menikmati hak-haknya kembali sebagai manusia dan warga negara secara efektif dan terpadu. Rekomendasi, LPSK merumuskan dan membuat kebijakan pengelolaan rumah aman berbasis masyarakat. Bu. LPSK menguatkan peran perlindungan bagi saksi korban. Sudah 5 menit. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Nurin mau nanya? Oh, oke. Gilang, oke Gilang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ibu mantan Komisioner Komnas HAM Perempuan 2015-2019.
Jadi tadi terima kasih atas penjelasannya. 2 menit pas, Ketua. Dengan sangat jelas. Ada yang saya tanyakan di sini, Bu, terkait dengan tadi di rekomendasi makalah calon mengusulkan agar LPSK membuat kebijakan pengelolaan rumah aman berbasis masyarakat. Saya ingin tanya, mohon dijelaskan dan dijabarkan di sini dan lebih konkret kebijakan dan pengelolaan rumah aman itu berbasis masyarakat seperti apa? Atau yang ada di antara masyarakat, atau ada orang juga, atau seperti apa? Jadi biar kami semua di sini pun lebih jelas. Dan juga kita tahu pada prakteknya di KPK juga ada sistem safe house. Saya ingin tanyakan kepada saudari, bagaimana tanggapan calon terhadap fenomena pengelolaan safe house oleh aparat penegak hukum seperti KPK atau yang lain? Dan juga menurut saudari, secara legal formal, lembaga penegak hukum mana yang memiliki kewenangan mengelola safe house? Terima kasih, itu saja Ketua. Jawab. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi rumah aman berbasis masyarakat ini memang betul-betul ada di tengah-tengah masyarakat, di mana peran keluarga dan peran tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan sangat berperan penting, yang mencegah pelaku untuk menjangkau korbannya. Dan itu lebih efektif, karena kita sudah pernah menguji cobakan beberapa kasus, sebelum lahirnya LPSK, bahkan setelah lahirnya LPSK pun kita menguji coba. Karena apa? Kalau itu melalui permohonan, sementara kondisi saksi korban ini terancam oleh pelaku, di mana pelaku itu dalam proses hukumnya belum ditangkap oleh polisi, bahkan di dalam proses sidiknya itu aja belum jelas. Jadi pelaku itu bisa melenggang kangkung di depan saksi korban gitu ya, seolah-olah sangat impiun gitu ya, tidak akan terjamah oleh hukum. Maka peran masyarakatlah yang itu kita berdayakan, sehingga memang perlu tahapan untuk edukasi dan penguatan pemberdayaan hukum masyarakat sehingga menjadi lebih aware dan juga memiliki langkah-langkah strategis bagaimana memberikan perlindungan saksi korban. Tentunya ini untuk juga menjawab pertanyaan yang kedua, leading sektor secara legalnya ada di LPSK, sehingga LPSK lah yang, karena ini tadi saya sebut sebagai keterpaduan, LPSK sebagai leading sektornya, yang menjadi koordinatornya, koordinasinya, bagaimana mekanisme perlindungan saksi korban itu bisa dilakukan, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola rumah aman, termasuk standar dan bagaimana manfaat yang bisa didapatkan oleh saksi dan korban, sehingga menghasilkan jurisprudensi yang betul-betul berkeadilan karena keterangan saksi korban tersebut. Demikian Bapak. Terima kasih. Siapa lagi? Pak Johan Budi, silakan. Hah? Amin. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 yang hadir pada pagi hari ini. Dan saya mau mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sri Nuherwati, Sarjana Hukum. Begini Bu, dari penjelasan Ibu tadi saya simak dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah gini. Anda menyatakan program sahabat saksi dan korban yang dimiliki oleh LPSK merupakan basis potensi dalam memperbaiki pengelolaan rumah aman melalui adanya optimalisasi peran serta masyarakat. Saya kira usul ini sangat realistis untuk dilakukan, mengingat pada tahun 2022 saja program SK ini telah diselenggarakan di 7 wilayah di Indonesia dan mengalami penambahan 4 wilayah. Saya ingin mendengar bagaimana konkretnya sistem pemanfaatan SKK untuk mengelola rumah aman tersebut dilakukan oleh LPSK. Yang kedua, benar bahwasanya rumah aman adalah hak yang dapat negara berikan kepada saksi dan korban dengan dasar hukum perlindungan yang merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Namun pada pelaksanaannya rumah aman acap kali mendapat tuduhan dan atau kesalahpahaman dari masyarakat maupun orang terdekat saksi atau korban yang ekses daripadanya dapat membahayakan saksi dan korban terlindung.
Menurut Anda apa strategi LPSK untuk meminimalisir risiko tersebut yang mungkin akan terjadi di belakang hari? Baik, terima kasih Bapak. Sistem pemanfaatan sahabat saksi korban adalah yang pertama, kita bisa melakukan edukasi Pak. Bagaimana seharusnya perlindungan saksi korban itu dilakukan dan apa manfaatnya, itu harus menjadi kesadaran di dalam masyarakat. Semua aktivis SSK, orang yang memang sudah menyatakan diri saya ingin menjadi sahabat saksi korban, dia harus paham bagaimana pentingnya saksi korban itu. Kemudian yang kedua, tentunya adalah memiliki visi misi, bagaimana strategi di dalam memberikan perlindungan saksi dan korban. Terkait dengan pengelolaan rumah aman, tentunya di dalam peraturan LPSK yang baru ini, baru saja tanggal 12 Desember kemarin disahkan, nomor 4 tahun 2023, maka dibutuhkan mekanisme yang khusus bagaimana pelibatan masyarakat supaya dia bisa terkoordinasi di dalam pengelolaan rumah aman yang itu dalam bentuk lain yang sudah diatur hingga saat ini. Nah, mekanisme itulah yang kemudian akan dilatihkan kepada para SSK ini bagaimana menguatkan saksi korban, bagaimana melindungi dan bagaimana mitigasinya bila terjadi sesuatu, bahkan bagaimana bila saksi korban ini mengalami trauma-trauma, supaya nanti di dalam memberikan keterangan di persidangan, dia tidak dalam kondisi yang trauma, jadi betul-betul sudah pulih dan menyadari bahwa keterangannya memang sangat dibutuhkan di dalam proses peradilan pidana. Kemudian yang kedua, terkait minimalisir apa yang bisa dilakukan oleh LPSK, saya kira menjadi sangat penting bagaimana LPSK terus-menerus Pak, mengajak serta peran lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pentingnya, melakukan edukasi dan menyadari perlindungan saksi dan korban yang hingga saat ini Pak, perlindungan saksi korban masih belum mendapatkan porsi yang sesungguhnya. Sehingga kadang-kadang kalau lapor itu sering diabaikan atau dianggap masalahnya bukan masalah yang penting. Padahal itu sangat urgent. Saya ambilkan contoh Pak, kekerasan seksual berbasis digital. Banyak saksi korban yang melapor, tetapi kemudian tidak ditanggapi semestinya sehingga tidak mendapatkan bukti lapor. Nah itu yang kemudian LPSK akan terlambat menolong. Karena apa? Keburu digitalisasi pornografinya menyebar. Kalau sudah menyebar akan sulit untuk bisa mengatasi, sehingga memang LPSK harus bekerja sama dengan para stakeholder dan bagaimana memastikan kesadaran mereka terkait dengan sensitivitas perlindungan saksi korban untuk bisa menjamin tindak pidana yang lebih meluas lagi dan merugikan bagi saksi dan korban. Demikian Bapak. Oke Bu, terima kasih. Itu, lu mau tanya? Singkat. Baik, terima kasih pimpinan atas waktunya. Ibu siap, singkat, padat. Ibu Sri Nur Herwati ya. Saya lihat saudara dari pengalamannya ini cukup banyak pengalamannya terkait dengan perlindungan terhadap saksi korban ya. Pernah jadi Komnas Perempuan 2 periode, sebelumnya LBH Apik dan sebagainya. Nah, dalam makalah saudara menuliskan tentang safe house ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan banyak mengenai peran masyarakat dalam hal safe house ini. Tapi LPSK kan juga punya keterbatasan ya. Tentunya juga harus bermitra terkait dengan bagaimana yang namanya safe house itu pasti harus safe ya. Oleh karena itu harus ada koordinasi juga dengan pihak kepolisian. Nah, saat ini kan kita sedang sama-sama mendorong agar ada peningkatan ya, unit PPA ini menjadi direktorat di kepolisian dan sedang dipersiapkan direktorat perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang yang sedang berproses. Nah, jika nantinya direktorat ini terbentuk, apa yang saudara bayangkan ya, apa yang akan terjadi dalam hal koordinasinya terkait kemitraan antara LPSK dengan pihak kepolisian? Apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan instrumennya apa? Serta hal apa yang paling penting untuk menjaga agar hubungan kemitraan ini bisa berjalan secara optimal. Demikian pimpinan, terima kasih. Silakan Bu.
Baik, terima kasih Pak Taufik Basari atas pertanyaannya. Betul sekali Pak, ini Direktorat PPA memang sangat ditunggu-tunggu dan kita sedang melakukan advokasi agar salah satu subdit yang ada Direktorat PPA ada Direktorat Perlindungan. Karena apa? Mandat undang-undang cukup jelas, kepolisian punya tugas untuk melakukan perlindungan. Saya ambilkan contoh Undang-Undang PKDRT, kita sudah mengesahkan dari tahun 2004. Tetapi hingga saat ini mekanisme perlindungan sementara yang menjadi mandat kewajiban kepolisian di dalam undang-undang tersebut sama sekali belum dijalankan. Bahkan formnya saja belum ada, mekanisme administrasinya belum ada. Sehingga inilah menjadi tugas LPSK nantinya kalau Direktorat Perlindungan ini terbentuk atau setidaknya nanti subditnya ada di dalam subdit perlindungan ini tidak ada tetapi ada di dalam struktur direktorat, maka adalah penguatan kapasitas dan juga kerjasama bagaimana polisi bisa optimal di dalam menjalankan mandat undang-undang tersebut sehingga paling tidak menguatkan peran LPSK itu sendiri di dalam perlindungan saksi korban. Termasuk adalah kepentingan bahwa saksi dan korban adalah kepentingan negara, bukan kepentingan saksi dan korbannya saja, tetapi juga kepentingan negara. Dan saya kira itu menjadi sangat penting di dalam proses advokasi undang-undang, Direktorat PPA ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, masih ya. Izin Pak Roni, saya Waduh, 10 detik aja. 10 detik aja. Enggak, ini tidak substansial tetapi agak menarik ini Ibu Sri Suparyati. Ini di KTP Ibu kok pekerjaannya mengurus rumah tangga ya? Mengurus rumah tangga apa mengurus rumah tangga? Karena Ibu kan advokat nih. Itu Ya. aja Pak Roni, terima kasih Pak. Ya Pak, itulah salah satu Pak, bagaimana nilai bias gender di dalam dokumen kita. Saya sudah menyatakan saya advokat, tapi perangkat desa nggak percaya Pak, karena saya tinggal di kabupaten Pak. Akhirnya tetap ditulis ibu rumah tangga. Nah karena dokumen sudah jadi ya itu yang saya gunakan. Terima kasih Pak. Bukan ibu rumah tangga Bu, kenapa saya nanya, ibu ini pekerjaannya mengurus rumah tangga Bu? Biasanya Ya. kan KTP itu ibu rumah tangga gitu. Ya itulah Pak. Jadi aparat desa, saya sudah beberapa kali menyatakan saya advokat Pak. Bahkan waktu pergantian KTP itu kan saya komisioner Komnas Perempuan. Saya tunjukin, saya itu bekerja Pak, bukan mengurus rumah tangga saja. Saya juga bekerja, tapi bolehkah pekerjaan saya itu dituliskan di situ? Udahlah Bu, tulis saja mengurus rumah tangga. Nggak mau Pak, mereka ganti. Jadi itulah nilai bias gender yang saya kira menjadi PR kita bersama. Terima kasih banyak Oke. Pak atas perhatiannya. Terima kasih Bu. Ibu, tanda tangan surat pernyataan Bu. Oke. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ibu silakan meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih banyak. Oke Bapak Ibu, kami skor dulu untuk yang selanjutnya.